untuk kerabat TV Desa di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kartika Kusumawardarni yang akan memandu TV Desa kali ini dengan mengangkat tema kompilasi buku cerita anak sebagai edukasi pandemi. Diskusi yang menarik pada hari ini merupakan Departemen Desain Komunikasi Visual ITS, Satgas COVID-19 Perubahan Perilaku, dan Pusat Kajian Sustainable Development Goals SDGs ITS yang disiarkan melalui YouTube TV Desa. Pada masa pandemi, Satgas COVID-19 bekerja sama dengan berbagai pihak dan terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi dan edukasi terkait penanganan pandemi. Salah satu luaran media yang digunakan oleh Satgas COVID-19 bekerja sama dengan ITS untuk menyasar keluarga dan anak-anak adalah melalui media buku cerita anak bergambar. Media tersebut dianggap memiliki kelebihan mencakup beberapa kriteria komunikasi, sehingga informasi di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik melalui pesan berupa narasi dan visual. Diharapkan dengan buku kompilasi cerita anak tersebut, pesan edukasi dapat diserap melalui media yang lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah, jadi tidak sabar ya kerabat TV Desa untuk ingin tahu seperti apa sih buku yang digagas oleh ITS dan Satgas COVID-19. Baiklah, kalau begitu saya persilahkan narasumber kita yang pertama adalah Ibu Insinyur Irawati Hermantio, Koordinator Pengembangan Substansi dan Komunitas Bidang Perubahan Perilaku dari Satgas Penanganan COVID-19, dan narasumber kedua kita, Bapak Rabendra Yudhistira Alamin, Ketua Peneliti dari Laboratorium Media Kreatif Digital, Departemen Desain Komunikasi Visual ITS. Selamat datang Ibu Ira dan Bapak Rabendra. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Para narasumber kita sudah hadir dan di kegiatan TV Desa kali ini akan ada pemaparan dari Bapak Rabendra Yudhistira Alamin selaku Ketua Peneliti dalam proses pembuatan buku kompilasi buku cerita anak. Dan nantinya kita akan banyak berdiskusi juga dengan Ibu Ira terkait media komunikasi di situasi pandemi seperti sekarang ini. Baik. Untuk sesi pertama, saya persilahkan kepada Bapak Rabendra untuk memberikan paparan tentang bagaimana proses pembuatan buku kompilasi buku cerita anak sebagai edukasi pandemi. Silakan Bapak Rabendra untuk memulai presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Kartika. Salam untuk semua pemirsa TV Desa yang ada dimanapun. Izinkan saya untuk membagikan screen saya bahwa saya akan menayangkan dulu ya Bu video bagaimana cuplikan sepintas apa yang sedang kami kerjakan ini. Mohon izin saya akan share video. Pandemi COVID-19 masih menjadi masalah di sekitar kita. Berbagai edukasi terhadap masyarakat terus dijalankan seperti protokol kesehatan memakai masker, mencuci. Mohon maaf, apakah suaranya belum masuk ya? Suaranya belum masuk? Sudah masuk. Oke. Mohon maaf. Dan menjaga jarak. Vaksinasi hingga saat ini pun masih dilakukan serentak di berbagai wilayah Indonesia demi tercapainya herd immunity. Walaupun vaksinasi sudah banyak dilakukan, keadaan belum sepenuhnya normal bagi banyak kalangan, terutama anak-anak kita. Kejenuhan banyak dirasakan anak-anak karena tidak dapat bertemu dan berinteraksi langsung dengan guru serta teman-temannya di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghibur mereka?
Oke, baik itu tadi sepintas ya video dari laporan kegiatan kami selama beberapa bulan terakhir. Jadi mungkin saya akan langsung masuk ke paparan singkat begitu, kompilasi buku cerita anak sebagai media edukasi di masa pandemi. Ini adalah hasil kerjasama kami dari Departemen Desain Komunikasi Visual dengan Satgas COVID-19 bidang perubahan perilaku. Jadi untuk dari tim DKV sendiri sebetulnya kami ada 6 orang, Pak Ibu. Jadi ada saya sebagai Ketua Peneliti, kemudian ada Pak Nugraha Hadi Ramadhani dan Pak Didit, ada juga Bu Putri Dwitasari, Ibu Nurina, dan Pak Novan Nurdianto. Jadi kami bekerja sama membuat beberapa luaran pengabdian masyarakat begitu. Nah, salah satunya yang sedang kita saksikan saat ini adalah salah satu luaran berupa buku cerita anak. Nah, sebenarnya kalau kita runtut ke belakang, Bapak Ibu, jadi di sini buku cerita anak adalah menjadi bagian dari kegiatan yang kami lakukan selama pandemi. Ya, jadi ada beberapa luaran sebetulnya di mana kami selalu berusaha mengintegrasikan antara kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, dan pengajaran. Itu bagaimana strateginya supaya luaran-luaran yang kami hasilkan bisa berkontribusi terhadap situasi yang sedang dialami oleh bangsa kita di 2019 kemarin ya, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa banyak luaran yang sudah kami hasilkan meskipun memang tidak semuanya dipublikasikan secara formal begitu, tapi secara simultan, secara sporadis begitu, kita banyak membuat luaran-luaran seperti ini. Contohnya adalah media permainan, poster, kemudian bikin stiker WhatsApp, kemudian bikin animasi, bahkan beberapa tugas akhir pun ada yang mengambil topik-topik terkait dengan pandemi. Di sini kami menggandeng Satgas COVID-19, khususnya bidang perubahan perilaku sebagai salah satu mitra. Kami banyak mendapat bimbingan dari pihak Satgas. Kami juga banyak sedikit banyak membantu terkait hal-hal yang berkaitan dengan ilustrasi dan desain komunikasi visual. Ini salah satu luaran yang kami bekerja sama dengan mereka. Tahun lalu kami membuat maskot duta perubahan perilaku, dan ada beberapa alternatif yang akhirnya telah disetujui dan digunakan untuk kampanye, bagian dari kampanye Satgas COVID-19. Untuk tahun lalu sendiri di tim yang sama, juga mitra yang sama, kami sempat menghasilkan sebuah permainan kartu ya, yaitu Palagan. Ini tahun lalu sudah rilis kurang lebih sebanyak total 2.000 eksemplar dan sudah disebarkan kepada masyarakat gitu. Nah, untuk tahun ini sendiri kami memang masih mengulik kalayak yang target market yang sama. Jadi kita memang sukanya ngulik-ngulik tentang keluarga dan anak-anak gitu ya. Salah satu alasannya adalah kami menyoroti anak-anak ini juga menjadi korban dari situasi yang serba sulit ketika pandemi ya, yang masih berjalan hingga sekarang ya. Yang mereka harus melalui pembelajaran jarak jauh, kemudian harus membatasi segala pembatasan sosial ya, tidak bisa bermain seperti biasa dengan teman-temannya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan di rumah. Kemudian mungkin juga mereka harus melalui banjir informasi ya, tidak hanya melalui gawai saja, tapi juga mungkin dari lingkungan dan orang tua gitu ya. Nah, sedangkan banyak penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak di masa pandemi juga mengalami tekanan psikologi dalam keluarga dan lingkungan gitu ya. Jadi memang ada kata-kata tidak seorang pun yang terlatih menghadapi situasi seperti ini ya, baik orang tua, orang sepuh ya, tidak ada yang menyangka kita akan mengalami masa-masa seperti ini, terlebih lagi anak-anak. Itulah yang menginspirasi kami akan menarik melihat bagaimana ketika situasi pandemi ini dilihat dari kacamata anak-anak ya, apa yang sebetulnya mereka rasakan, apa yang sebetulnya mereka harapkan, apa yang sebetulnya mereka pikirkan mungkin gitu ya. Jadi kita mencoba mengambil tema buku ceritanya ini dari, oleh, dan untuk anak-anak gitu.
Ya, mungkin dalam perjalanannya diharapkan buku ini juga menjadi salah satu semacam dokumentasi begitu atau obituari gitu ya, jurnal gitu. Bagaimana sih sebetulnya pandemi ini dilalui dari kacamata anak-anak gitu. Nah, ketika kami memiliki ide untuk menghasilkan luaran ini, sebetulnya ada 4 tema yang ada di dalam buku ini ya. 4 tema itu dibagi berdasarkan timeline atau fase dalam pandemi ya. Tapi ini menurut interpretasi kami. Jadi di awal kami ingin membuat cerita-cerita yang tentang permulaan ya, bagaimana awal ketika pandemi datang ke Indonesia, kemudian begitu banyak membawa perubahan dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian mungkin tema yang kedua, bagaimana orang Indonesia atau khususnya anak-anak Indonesia menghadapi tantangan ya, artinya kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat ya, orang tua, keluarga dan diri sendiri begitu. Sekaligus contoh-contohnya bagaimana mereka itu bisa bertahan hidup gitu. Kemudian fase yang ketiga mulai ada upaya begitu penanggulangan gitu, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan segenap lapisan masyarakat gitu ya, berbagai kreativitas dan peluang yang muncul di tengah segala keterbatasan gitu ya. Artinya di fase ketiga ini bagaimana sih anak-anak melihat di sekitar mereka sudah mulai ada upaya gitu ya dari semua pihak untuk penanggulangan pandemi dengan caranya masing-masing. Nah, sedangkan yang di fase keempat itu harapan, sebetulnya untuk harapan ini penggambaran kehidupan pasca pandemi berakhir. Jadi kalau kami melakukan briefing ke teman-teman autor itu, bayangkan masa depan gitu ya. Bayangkan masa depan ketika pandemi sudah berakhir, apa kira-kira yang terjadi dan apa kira-kira yang bisa hikmah apa yang bisa diambil. Kemudian ketika anak-anak mulai berpikir tentang masa depan, apa yang mereka harapkan gitu ya, apa yang mereka pikirkan dan kira-kira imajinasi seperti apa di dunia di masa depan ketika pandemi ini sudah berakhir. Itu adalah fase yang keempat. Nah, disitulah akhirnya kami empat fase tahapan tadi kita rangkum gitu ke dalam sebuah buku kompilasi yang kami beri nama tajuk Little Normal ya. Artinya kenapa sih kok judulnya Little Normal? Sebetulnya waktu itu terpikirnya karena terinspirasi dari kata-kata new normal begitu ya. Tapi kita kita arahkan menjadi lebih berbau anak-anak gitu. Jadi ada kata little bahwa ini memang tentang kenormalan yang dari sudut pandang anak-anak gitu ya. Jadi agak dibelokkan ke kata-kata yang cukup jamak dipakai di media sejenis yang sasarannya memang anak-anak. Jadi buku kompilasi ini terdiri dari sekitar 15 judul pada akhirnya. Jadi di awalnya ada sekitar 50 karya lebih yang masuk, kemudian kami sortir, kami seleksi, dan akhirnya terdapatlah 15 karya gitu, kurang lebih 15 karya dari 15 penulis yang berbeda. Keseluruhannya adalah karya dari mahasiswa desain komunikasi visual di mata kuliah ilustrasi konseptual semester 4 gitu. Jadi ini kurang lebih teman-teman autor ya, para pengarangnya, mahasiswa-mahasiswa semester 4 kemarin. Dalam perjalanannya mereka juga banyak mendapat bimbingan dari tidak hanya dari dosen, tidak hanya dari saya dan teman-teman tim Apmas, tapi juga banyak mendapat masukan dari tim Satgas juga, yang kebetulan teman-teman Satgas juga banyak berkonsultasi dengan para ahli ya. Jadi ada dari psikolog mungkin, dari penulis dan dari berbagai pihak. Nanti mungkin Bu Ira bisa menceritakan. Nah, sepintas kalau buku cerita anak ini memang ada beberapa konten yang cukup menarik begitu ya. Jadi tidak hanya bicara soal himbauan-himbauan yang pengulangan dari himbauan yang mungkin sudah sering kita amati dalam 1 tahun ini ya. Tadi diulangi lagi dengan pendekatan anak-anak ya. Salah satunya mungkin bagaimana kita dianjurkan untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan bertahan di dalam rumah. Bagaimana kami menggambarkan bahwa aktivitas di dalam rumah itu masih bisa dibuat sangat menyenangkan begitu ya. Jadi
nggak stres gitu. Jangan dilihat ini seperti sebuah kekangan, tapi bagaimana anak-anak itu bisa diajak untuk tetap selalu menikmati masa kecilnya gitu ya, dengan cara-cara yang kreatif dari masing-masing keluarga. Kemudian ada juga beberapa himbauan mengenai upaya vaksinasi begitu ya. Jadi dari sudut pandang anak-anak, bahwa kalau ketika vaksinasi sudah dilakukan, sebaiknya kita ikut berpartisipasi selama kita memenuhi syarat ya, untuk anak-anak yang 12 tahun ke atas untuk saat ini yang diperbolehkan, dan tidak usah ragu bahwa itu akan menjadikan mereka menjadi kuat begitu ya, menjadi kuat, menjadi kebal, namun tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku gitu. Ada juga pesan-pesan yang sebenarnya simpel gitu ya, sebenarnya sederhana begitu, mungkin himbauan-himbauan kecil seperti bagaimana sih ketika orang masuk ke dalam rumah, kemudian bagaimana ketika anak-anak itu menyambut tamu gitu ya, apa yang harus dilakukan ya, itu mungkin ada beberapa humor atau pandangan cerita khas gitu yang bisa disajikan di sana. Nah, selain itu juga ada selain himbauan-himbauan tersebut dimasukkan ke dalam cerita atau masuk dalam narasi ceritanya, ada juga himbauan-himbauan yang memang masih sifatnya berupa eksplisit ya, artinya ada halaman-halaman di dalam buku itu yang memang berisikan tentang himbauan-himbauan yang praktis, artinya langsung bisa diikuti dan kemudian mungkin dilakukan gitu ya, diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi tidak dalam hanya ceritanya saja, tapi juga ada sisipan-sisipan berupa informasi atau himbauan yang positif di situ. Ya. Kemudian tidak hanya berkaitan dengan pandemi, juga ada beberapa narasi juga supaya tidak membosankan, dan kami ingin memberikan banyak inspirasi kepada para pembaca, sehingga setiap cerita yang ada di dalam buku ini diharapkan memiliki pesan moral dan kebaikan gitu ya. Jadi tidak hanya praktis dan terapan, tapi juga bisa menyentuh sisi psikologi dan afektif dari pembacanya gitu ya. Sehingga ada nilai teladan atau nilai moral yang bisa diambil bagi keluarga dan anak-anak. Contohnya misalkan di cerita yang ada di gambar di layar saya ini, ada cerita tentang bagaimana seseorang yang anak kecil yang terinspirasi membantu memasarkan toko tetangganya gitu ya, seorang nenek yang punya toko tapi jadi sepi. Kemudian dia punya ide gimana caranya tokonya itu diviralkan gitu ya, bikin poster, kemudian disebarkan melalui sosmed, dan akhirnya banyak pengunjung yang datang ke toko si nenek gitu. Ada juga cerita tentang seorang anak kecil yang sangat suka pergi ke kebun binatang, sangat suka dengan salah satu hewan satwa di sana, dan ini cukup menarik karena mungkin tidak banyak yang menyoroti gitu bahwa anak kecil itu memiliki tokoh atau karakter favorit gitu ya, dan mungkin ketika tokoh karakter favoritnya itu adalah seorang binatang, dan ketika pandemi mungkin banyak kebun binatang atau tempat perlindungan sejenis itu yang struggle begitu, yang kesusahan gitu ya, karena tidak ada pemasukan dari pengunjung. Dan ini anak kecil ini digambarkan dengan cara yang sama, membuka tabungannya, kemudian membuat orang-orang di sekitarnya itu untuk peduli dan bisa berkontribusi atau menolong gitu ya, membantu sebisanya untuk kehidupan satwa di kebun-kebun binatang. Ada juga karya yang menyoroti bagaimana supaya selama pandemi ini adalah kesempatan emas untuk lebih banyak waktu kita untuk belajar dan mempelajari dan menjelajahi unsur-unsur kebudayaan atau kebinekaan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana keluarga, salah satu keluarga di karakter yang namanya Dul ini mencoba berbagai macam makanan, permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Ada juga upaya untuk menghargai
tenaga kesehatan ya, baik itu dokter, perawat, begitu bagaimana mereka secara heroik menjadi gugus depan dari penanganan pandemi ini, begitu. Jadi ada kisah yang berkaitan dengan para nagas. Nah, ini mungkin salah satu contoh imajinasi bagaimana ketika pandemi sudah berakhir, gitu ya. Ketika pandemi sudah berakhir, kemudian anak-anak sudah bisa berkeliaran bebas di taman tanpa menggunakan masker. Ya, ini tentunya tidak sekarang, gitu. Tapi cerita dalam judul ini cukup menarik, gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan baik selama pandemi yang mungkin nanti akan bisa diimplementasikan hingga pandemi sudah berakhir. Ya, misalkan kita jadi lebih rajin cuci tangan, tempat fasilitas untuk cuci tangan dan itu lebih banyak tersedia di tempat-tempat publik ya, itu seperti itu. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik gitu. Ada juga yang buku cerita anak yang isinya menyelipkan beberapa sifatnya interaktif begitu, ada permainan di dalamnya gitu ya. Jadi ada tidak hanya melulu bercerita, tapi dia juga bisa melakukan sebuah permainan kecil yang ada di dalam buku cerita anak ini. Nah, untuk strategi distribusinya sejauh ini kami berencana membuat dalam dua jalur begitu. Jadi yang pertama buku cerita anak ini sudah bisa secara berkala dinikmati melalui sosial media Satgas Perubahan Perilaku. Ini salah satu contoh di Instagram. Jadi dirilis satu persatu judulnya. Ini bisa per judul ya. Jadi pemirsa bisa mulai dari sekarang sudah ada sekitar 4 judul yang dirilis begitu. Itu bisa dinikmati melalui Instagram ya. Jadi gampang, tinggal di open aja, kemudian di slide itu sudah ada 4 judul yang bisa dinikmati. Tapi selain itu masih ada pekerjaan yang dalam proses. Insya Allah buku kompilasinya nanti akan disebarkan juga melalui teman-teman Satgas, melalui dalam format bentuk PDF, kompilasi 15 judul itu sudah ada di sana semua, sehingga masyarakat bisa mengunduhnya secara gratis. Nah, kalau dari sekian mungkin dari saya sekian presentasi singkat penjabaran dari apa yang sudah kami lakukan. Ya tentunya kami berharap karya ini masih belum sempurna dan masih butuh banyak masukan dari berbagai pihak. Oke, baik Bu Tika, itu sepintas dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Tika. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Rabendra Yudhistirani. Menarik sekali pemaparan proses dari pembuatan buku A Little Normal ini ya, di mana istilahnya tuh banyak pihak yang membantu, apalagi di sana juga banyak ilustrator-ilustrator yang pasti banyak banget idenya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hambatan atau tantangan dalam pengerjaannya. Gitu, karena mungkin bisa diceritakan total pengerjaannya berapa lama dan bagaimana hambatan-hambatannya. Silakan Bapak Rabendra. Oke, saya dulu Bu ya. Jadi kalau pengerjaannya itu sebetulnya sudah dimulai ketika perkuliahan semester lalu, Ibu. Jadi pengerjaan totalnya sekitar 1 bulan. Teman-teman itu bekerja mulai dari sketsa, menyusun cerita, asistensi dan segala macam 1 bulan. Sehingga kalau kurang lebih waktu itu bulan Juni-Juli itu sudah terkumpul 50 karya yang siap kami evaluasi ya. Kemudian kita mampatkan jadi 15. Nah, dari 15 itu baru kami setorkan ke teman-teman Satgas ya, untuk dievaluasi lebih lanjut. Ya. Jadi kalau kami mungkin kalau dari teman-teman DKV screeningnya terbatas karena kompetensi kami kan di visual, kemudian mungkin hanya dari aspek narasi dan storytelling. Sedangkan dari aspek konten dan lain-lain kami membutuhkan bantuan dari teman-teman Satgas untuk lebih teliti begitu, Bu. Nah, ini prosesnya agak cukup panjang ya. Ternyata memang banyak pelajaran yang harus kami petik begitu bahwa untuk sebuah media edukasi yang memang kontennya itu
secara formal ya wajib memperhatikan hal-hal detail-detail kecil begitu. Jadi ternyata masih banyak kekurangan di buku cerita kami yang harus kami perbaiki. Ya itu kurang lebih sampai bulan September kemarin masih ada revisi yang harus kami lakukan. Jadi kalau kesulitan sebetulnya di sana, kesulitannya hanya banyak revisi yang harus kami lakukan gitu ya. Karena mungkin dari teman-teman Satgas sendiri narasumbernya cukup banyak sehingga masukan-masukannya itu cukup bervariasi dan ada beberapa yang membutuhkan waktu untuk mengeditnya gitu. Mungkin hambatannya di sana. Dan teman-teman ini lagi pada masa-masa libur ya. Kalau teman-teman pengarangnya, autornya masih masa libur, jadi kadang-kadang responnya tidak bisa langsung segera dikerjakan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ya, sampai awal Oktober kemarin, insya Allah sudah hampir mendekati final. Saya rasa progresnya sudah hampir 100% siap untuk ditayangkan sebentar lagi, Bu. Seperti itu, Bu Tika. Oke, jadi di sini sudah ada ahlinya yang bagian konten gitu ya, terus kemudian teman-teman dari desain komunikasi visual yang benar-benar jago visual, ini berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah buku yang sangat menarik. Tadi itu ada dibagi 4 sesi ya kalau nggak salah ya Pak Ravendra, terus ada 15 judul akhirnya yang terpilih yang nantinya akan istilahnya mendapat hak edar gitu ya. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ira. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena kenapa sih Bu kok anak-anak dan keluarga menjadi salah satu prioritas edukasi untuk kondisi di COVID-19 ini? Mohon maaf Ibu masih mute. Terima kasih Pak Benda, terima kasih diundang dalam pertemuan ini. Senang sekali. Bu Tika, kami itu senang sekali dapat ketemu dengan Pak Bendra ini. Jadi pas banget deh Pak Bendra ini juga fokusnya atau fokus ya ke anak-anak gitu ya. Jadi cocok banget. Dan itu bisa dikatakan memang jarang gitu ya yang punya perhatian ke situ gitu. Nah ini nih ya saya kasih data ya, saya infokan data konfirmasi COVID. Ternyata untuk anak-anak itu untuk anak-anak itu yang slide 2 ya. Nah ini Bu. Ya, ini tanpa disadari itu sudah 545.000 anak yang terkonfirmasi dan sampai 1.300 sekian. Jadi itu sudah sampai 1.400 ya itu yang sampai meninggal. Dan itu tidak disadari karena kan kita semula berpikir bahwa anak-anak itu tidak terpapar gitu ya, tidak terpapar COVID mereka itu. Tapi ternyata mereka tuh terpapar gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya keluarga itu merupakan salah satu dari segmen yang kita edukasi memang. Jadi ada keluarga, ada perorangan, individu, ada ke lembaga, institusi gitu ya, ada komunitas dan sebagainya. Keluarga itu memang menjadi perhatian kita sejak awal. Kemudian ya ini beberapa pertimbangan ya kenapa kita harus memperhatikan anak-anak. Tadi kan udah digambar tuh di video tuh anak-anak bosan gitu ya. Apalagi mereka yang biasanya ketemu teman di sekolah ini harus di rumah gitu. Nah bagus banget nih buku cerita ini menjadi hiburan buat anak-anak. Kita waktu kecil kan sangat dihibur ya dengan dongeng anak-anak gitu. Orang tua membacakan dongeng. Tapi kalau sekarang bukan orang tua saja yang membacakan dongeng ya, anak-anak bisa malah lebih asik dengan gadget. Bagus, jadi bisa dua cara ya, dua pendekatan menghibur anak-anak ini dengan buku anak-anak. Nah, buku anak-anak ini juga kan
bukan sekedar menghibur tapi juga mengedukasi, karena di dalamnya tuh tadi Pak Bena udah menyampaikan bagaimana anak-anak menyadari apa yang terjadi gitu ya, tentang pandemi, tentang COVID, ya. Kenapa mereka harus pakai masker dan sebagainya gitu ya. Nah, anak-anak ini umumnya itu kan dia tidak mudah tergejala gitu, jadi dia main keluar, kemudian pulang ke keluarganya, lalu yang kena adalah biasanya neneknya, kakeknya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi si anak ini memang harus diedukasi, diajarkan bagaimana rajin untuk melakukan 3M tadi ya, memakai masker, mencuci tangan, jangan berkumpul-kumpul gitu ya, sebagainya. Oke, ya lanjut. Anak-anak adalah masa depan bangsa ya, sayang sekali. Sekarang ini anak-anak harus tinggal di rumah ya, sekolah dengan jarak jauh. Untuk keluarga yang bisa mengikutinya itu anak-anak masih bisa berkembang, tetap berkembang gitu ya. Tapi untuk keluarga yang kesulitan untuk mengikuti teknologi yang dibutuhkan itu bisa dikatakan semakin besar gap antara keluarga yang mampu dan keluarga yang terbatas gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada dibuka PTM terbatas. Nah, tapi harus disiapkan nih anak-anak maupun keluarganya untuk agar tidak terjadi klaster-klaster di sekolah gitu. Itu ya Bu Tika. Nah, buku ini Bu Tika menarik banget, kreativitasnya, keterampilannya keren deh. Keren. Makasih banyak ini Pak Bendra, nanti anak-anak perlu diapresiasi banget ini. Bagus. Nah, dengan membaca buku anak ini juga si anak-anak yang membaca itu juga terpacu ya untuk juga berkreasi juga dia. Ya, nah lanjut ya. Kemudian gini, Mbak Tika, kami tuh punya buku ya tentang panduan kesehatan jiwa. Itu kita buat di Desember 2020 ya. Nah, penting tuh keluarga, kesehatan jiwa di dalam keluarganya seperti apa. Inilah yang kita memang sadari gitu yang terjadi di keluarga. Macam-macam. Lalu kemudian dilanjutkan, itulah pentingnya keluarga secara psikologis kepada anak ya. Dilanjut Mas Bendra. Oke. Nah, ini dukungan psikologis orang tua terhadap anak ya. Intinya adalah bagaimana si orang tua mendengarkan anak gitu. Jadi kadang kan kita kumpul sama anak tapi nggak sepenuhnya mendengarkan. Karena menganggap mereka anak kecil dan sebagainya gitu. Nah, ini kita sangat mengencourage gitu orang tua itu mendengarkan anak gitu. Baik mendengarkan ceritanya, curhatnya gitu ya, kekhawatirannya, kecemasannya dan sebagainya. Di buku-bukunya anak-anak ini, buku Little Normal tadi, banyak sekali tuh cerita tentang kecemasan anak gitu ya. Kita bisa lihat. Oke. Dan itu kita bisa dibilang kita nggak menduga loh itu kecemasannya seperti itu gitu ya. Jadi buku-buku ini benar membuka mata orang tua juga. Oke, kita lanjut. Nah, ada tips juga untuk orang tua nih kalau mau menjelaskan COVID nih di slide berikutnya. Yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, menciptakan suasana yang menyenangkan, memberi contoh-contoh. Nah, ini semua sebetulnya sudah ada di bukunya Little Normal. Keren ya. Jadi dikemas menjadi lebih ini ya Bu, di Little Normal itu lebih sederhana tapi ngena gitu ya.
Betul banget ya. Kagum ya nih idenya untuk bikin buku ini. Kemudian anak-anak juga bisa membuat buku-buku dengan cerita yang macam-macam gitu ya, berkreasi. Ya, kita lanjut. Oke. Oke, ya lanjut. Saya kira itu saja. Komunikasi intinya mendengarkan cerita atau ya tadi kekhawatiran yang ada di anggota keluarga kita. Itu Mbak Tika, makasih. Oke, baik Ibu. Jadi begitu pentingnya ya Bu, anak-anak dan keluarga itu menjadi istilahnya fondasi utama dan sasaran utama dalam edukasi selama pandemi ini, bagaimana cara menanggulangi dan lain-lain. Kira-kira media apa saja Bu yang sudah pernah dirilis oleh Satgas dan selama ini sudah pernah bekerja sama dengan siapa saja? Oke. Yang khusus buat anak itu ada beberapa ya, terutama ini tadi buku Little Normal ini kerjasama dengan timnya Pak Bendra ini. Kemudian kita punya juga Unyil. Ingat ya waktu kita kecil, enggak deng ya? Iya, saya masih ingat Unyil Usro. Pak Oga. Iya, itu senang sekali kita didukung oleh PFN ya, Perfilman Nasional. Ada berapa? 3 ya kalau nggak salah, Unyil tuh film Unyil. Nah kemudian boleh nyaman ditampilkan lagi Mas Bendra, soalnya menarik. Biar kerabat desa pada tahu semua, kerabat TV desa pada tahu ya apa aja nih kira-kira medianya yang sudah ada. Betul. Ini yang litanya. Nah ini semua pendengar pemirsa TV Desa bisa melihat di Instagram kami @satgas perubahan perilaku. Tinggal pilih aja deh. Ini semua ada di sana, komik-komik ini ya. Jadi semua tentang COVID. Oke, lanjut. Ini bisa di-download atau gimana, Bu? Bisa ya, bisa. Jadi bentuknya memang PDF, pendek-pendek ya, 10 halaman paling gitu kita bisa diambil. Oke, ini lanjut saja, ada TikTok, ada YouTube dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, nah ini Bu Tika pasti sering dengar ya lagu Ingat Pesan Ibu gitu kan? Itu buat anak-anak tuh ya, semua bukan anak-anak, pastinya semua pihak, semua unsur sengaja dibikin yang singkat gitu kan supaya mudah diingat dan sebagainya. Kemudian ada nih beberapa lagu yang lain. Lagu yang terbaru kita ini Wajib Pakai Masker itu dibantu oleh Baby Romeo dan teman-temannya. Jadi senang banget. Itulah kita mendapatkan kontribusi dari banyak pihak gitu ya, Bu Tika. Terus ini wayang golek dan sebagainya ini, wayang golek ya, betul wayang golek dan sebagainya. Kalau ini sih bukan buat anak-anak ya, buat orang dewasa. Oke, di bawah itu dia si Unyil, 3 seri. Oke, nah lanjut itu di slide berikutnya itu adalah pihak-pihak yang membantu kami dari segi sponsorship ya, terutama inilah yang membantu kami, BNI, BJB, Pertamina, Pelindo, Telkom, Astra gitu, dan PFN. Selain para seniman yang membantu kami, gitu. Salah satunya Pak Bendra ini. Para Bendra ini komikus Bu sebenarnya Bu. Komikus. Menarik. Oke, baik, ya. Ibu. Jadi ternyata medianya itu dirilis di 4 media sosial milik Satgas Perubahan Perilaku ya Bu? Ya, ada Instagram, YouTube, Facebook ya.
Selain Dan itu, TikTok ya. Sama ya, TikTok. Hmm. Ditambah lagi Kekinian sekali dengan TikTok juga. kita suka sebarin juga tuh WA kemana-mana lagi. Oh iya. Pokoknya Iya, iya, iya. tolong viralkan semua, bantuin viralkan. Oke, berarti dukungannya tidak hanya dari kampus seperti ITS, terus kemudian BUMN atau perusahaan dan tadi juga seniman-seniman, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia juga bantu nyebarin melalui WA ya Bu ya. Seru sekali. Ya, ya gitu Bu Tika. Oke, baik. Ini saya lanjut mau bertanya kepada Pak Rabendra. Jadi ini kan kemarin seperti kalau nggak salah saya udah pernah ini nih ngebantuin juga nih nge-host untuk yang kartu kan. Terus sekarang ini kan bikin buku cerita. Nah, yang buku cerita ini pernah nggak sih dites kepada sasarannya anak-anak itu, maksudnya ke beberapa orang gitu, dan tanggapannya kira-kira gimana? Oke, Bu Tika. Ya, kalau untuk tes play terbatas, bukan tes play ya, kalau game ya tes play. Kalau ini tes reading gitu ya, tes ke beberapa reader itu sudah kami lakukan. Mungkin dalam skala kecil aja. Jadi tidak hanya ke anak-anak, tapi juga ini orang tua ya. Karena kan memang beberapa sebetulnya target market kita nggak cuma teman-teman anak-anak yang bisa baca, tapi ada juga yang belum bisa baca dan masih harus didampingi orang tua. Jadi kami nggak hanya nyebarin ke anak-anak, tapi juga ke orang tua. Nah, salah satunya yang paling dekat ya saya sebarkan ke ini orang tua di lingkungan sekolah anak saya. Jadi kalau nanti di video di syuting itu sebetulnya anak saya sendiri itu. Itu kemudian paling mudah cari modal ya Bapak ya. Iya. Sama beberapa dari adik-adik mahasiswa. Jadi adiknya para mahasiswa itu kita coba sih kalau misalkan ceritanya seperti ini, apakah mereka bisa mengikuti, memahami. Kemudian ada beberapa pertanyaan sederhana yang kami ajukan gitu. Kira-kira apa yang cerita ini bercerita tentang apa, terus apa yang bisa ditiru atau bisa dicermati di kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagian dalam skala terbatas sudah kami lakukan, dan alhamdulillah sih tanggapan mereka sangat baik ya, cukup baik, dan rata-rata bertanya ini versi lengkapnya di mana bisa didapatkan. Oh, saya bilang belum, masih proses, ini masih dicicil sama Satgas, masih 4, nanti insya Allah segera bisa muncul yang versi lengkapnya. Ya, moga-moga segera bisa kami lakukan. Gitu Bu Tika. Oke. Terima kasih. Oh, jadi kayaknya nih saya aja dimintain tolong sama para vendor. Ini saya langsung nanya, ini kapan rilis fullnya ya gitu. Soalnya tadi apalagi tadi Ibu Ira udah nunjukin kan semua medsosnya gitu kan. Bentar lagi bakalan buru-buru nge-follow semua kan. Jadi kira-kira nih perkiraan nih rilisnya kapan? Kalau untuk buku cerita mungkin insya Allah dalam bulan ini, Bu. Jadi ini sudah ada tinggal sedikit lagi revisi yang perlu kami lakukan untuk habis itu kami finishing. Insya Allah semoga bulan ini sudah bisa dirilis. Ini bulan Oktober 2021. Ya. Ini semua kerabat TV Desa sudah mau ini nih, udah di apa ya istilahnya udah siap di depannya medsos Satgas perubahan perilaku nih untuk buruan ngedownload ya, mudah-mudahan nanti linknya segera ada ya Bu di medsosnya perubahan perilaku. Oke, baik. Selanjutnya saya mau nanya lagi dengan Ibu Ira nih mengenai konten. Tadi kan Pak Rabendra udah cerita ada beberapa fase ya, permulaan, tantangan, penanggulangan, dan harapan. Dan Ibu juga sudah banyak sekali bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membuat media. Nah, untuk yang sekarang nih, ini kan kita kemarin udah melewati fase-fase, berbagai fase juga ya untuk COVID-19. Kira-kira kalau konten edukasi anak dan keluarga tuh isinya apa tuh? Mungkin ada istilahnya contekan gitu. Mungkin Bapak Ibu kerabat TV Desa yang di sini mungkin tidak hanya orang tua atau mungkin para pendidik bisa dapat insight dari Ibu. Kira-kira kontennya apa yang sesuai dengan situasi sekarang? Ya ini saya mau menambahkan sedikit tadi yang pas tes
tes reading test. Iya, iya. Iya. Tes membaca. Membaca. Ini buku ini selain direview oleh kami nih, tim di bidang perubahan perilaku, tim sekretariat bidang perilaku yang menangani media itu juga kita meminta dari UNER nih, psikolog perkembangan Bu Dewi, kemudian ada lagi dari UI psikolog Bu Koko, ada lagi psikolog klinis anak. Jadi udah benar-benar tes reading juga nih dari para ahli, Jadi, nah ini nih konten edukasi untuk anak dan keluarga itu kita tahu ya pasti diharapkan yang mempunyai nilai-nilai edukasi, kemudian informasinya juga mudah diterima oleh anak, kemudian menarik ya, dan ada gambarnya, terus kata-katanya juga sederhana, simpel gitu kan. Nah, terus juga memberi kesadaran. Jadi kalau misalnya mereka melakukan menerapkan protokol kesehatan, itu mereka tahu kenapa harus melakukan itu, gitu ya. Bukan sekedar istilahnya tuh drilling yang cuman harus dilakukan gitu aja ya. Tapi dengan buku-buku, dengan konten ini, konten edukasi ini mereka paham kenapa gitu ya, membuat melakukan itu. Itu yang nilai-nilai keharmonisan keluarga. Oh iya, ini bagus banget, yang penting banget nilai-nilai dalam meningkatkan keharmonisan keluarga ya. Biasakan itu. Nah, sekarang kan orang tua bekerja dua-duanya, anak-anak di rumah gitu ya, diasuh oleh orang lain. Kebanyakan juga nonton yang di TV untuk seleranya yang menunggu ya, pengasuh tuh kan, itu kan. Nah itu konten kita harus bisa mengcounter kondisi yang ada seperti itu. Ya. Oke, jadi jadi nilai-nilai dalam peningkatan keharmonisan keluarga ini menjadi highlight. Ya, setelah kemarin banyak banget edukasi terhadap protokol dan supaya menghambat dari kluster keluarga, ini ternyata yang jadi poin utama adalah nilai-nilai untuk keharmonisan keluarga ya Bu. Biasanya yang sudah dilakukan apa aja Bu kalau yang ini? Kalau poin yang ini? Di dalam cerita-cerita itu ya, dimasukkan ke dalam cerita-cerita yang dibuat tadi. Gitu. Bagaimana saling membantu, saling menjaga gitu ya, antara kakak adiknya gitu kan. Terutama sih itu. Karena kan anak-anak itu kan rentan ya, saling mudah cemas, mudah sedih. Nah itu bagaimana sih kakak mungkin membantu si adik dan sebagainya. Memberi suasana yang nyaman gitu ya bagi keluarganya. Ya, itu kalau boleh menambahkan, ada itu Bu beberapa cerita yang memang mengangkat tentang keharmonisan keluarga. Jadi bapaknya yang kreatif itu ketika ibunya kewalahan gitu ya, anaknya pengen liburan di pantai gitu, pengen keluar dari rumah, terus tiba-tiba ayahnya itu datang bawa kejutan, bawa kolam renang kecil ya balon begitu, terus diisi air sehingga dia bisa seolah-olah berada di pantai. Ibunya bikinkan bekal gitu ya, bekal yang ala pantai gitu. Jadi ada minuman kelapa dan nasi bungkus gitu. Terus mereka seolah-olah berada di liburan, padahal ya cuma di halaman rumah. Gitu. Ada beberapa cerita yang memang mengulas tentang keharmonisan ya, bagaimana tadi poin-poin yang diperjelas sama Bu Ira tadi masuk dalam buku cerita anak ya. Bagaimana kita merespon ketika anak-anak itu sedang ketakutan begitu ya. Ketika ada cerita yang anak itu sangat takut karena teman-temannya bilang kamu kalau kena corona itu bakalan jadi zombie gitu. Atau kalau kamu kena vaksin itu nanti kamu bakalan jadi monster gitu ya. Nah, itu kan mungkin hal-hal celutukan-celutukan yang bisa jadi anak-anak itu kepikiran ya. Wah, kok bisa ya aku kalau misalkan sampai sakit atau divaksin itu jadi aneh-aneh gitu. Nah, ketika mereka
menceritakan ke orang tua, nah itu ternyata nggak sembarangan loh orang tua itu meresponnya gitu ya. Waktu itu kenapa? Karena dalam cerita awalnya kami menunjukkan adegannya orang tuanya tertawa semua ketika mendengarkan cerita si anak. Nah ternyata dari tim ahlinya Bu Ira, dari seorang psikolog itu dibilang adegan ini tidak mencontohkan reaksi yang baik. Berarti kayak gitu, ya. Ternyata nggak boleh ya kita mentertawakan ketika anak-anak itu benar-benar ketakutan. Gitu ya. Mungkin itu konyol buat orang dewasa. Jadi kita akhirnya merubah adegannya bagaimana sih seharusnya orang tua itu melihat anaknya paranoid ya, meskipun untuk sesuatu yang ya sangat tidak masuk akal gitu ya, tapi itu tetap kita harus merespon dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian, dan kemudian bisa secara perlahan-lahan kita memberikan pemahaman ke anak-anak. Itu juga ada di buku Little Normal ini. Seperti itu. Bisa dilanjut Pak Bedra. Oh ini ya, monggo. Oke. Nah ini tuh perasaan cemas adalah hal yang wajar. Itu kan tadi ya Pak Bedra ya. Iya. Oke, lanjut Pak Bendra, ada menarik ini. Nah, ini ternyata ada juga ya anak-anak yang berpikiran virus corona ini ada hubungannya dengan penampilan seseorang dan sebagainya. Padahal kan ada gitu ya, tapi bisa jadi itu ada gitu ya. Stigma-stigma itu kan. Yang zombie tadi itu ya. Iya, aneh-aneh. Iya, terus kalau misalnya dia terjadi di sekolah, maka segera laporlah gitu ya kepada gurunya atau orang tuanya. Jadi kecemasan itu nggak berlarut-larut, tapi cepat-cepat diredam, diatasi. Gitu. Yeah. Nah, kemudian selanjutnya ini nih tadi yang Pak Bendra ceritakan, bikin acara bersama ya tadi kolam tuh karena liburan bersama di rumah, nggak usah jauh-jauh ya di rumah aja. Oke, terus lanjut. Nah ini bagus nih, mendorong anak untuk cuci tangan secara teratur gitu kan, beretika kalau dia bersin dan sebagainya itu kan etika-etika diajarkan gitu. Melalui berbagai media edukasi itu. Oke, ya. Nah ini tentang kerjasama, misalnya tentang petugas kesehatan. Bagaimana anak-anak diajar untuk mengapresiasi petugas-petugas kesehatan gitu ya, bahwa ahli-ahli yang lain dan sebagainya. Ya. Oke. Kayaknya itu, makasih. Jadi dengan adanya COVID ini istilahnya memunculkan kembali ya pendidikan dasar dari rumah itu begitu penting ya Ibu ya. Jadi seperti tadi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan lain-lain itu menjadi sungguh nyata harus kita lakukan sebagai orang tua, dan anak-anak juga wajib ikut ya, karena temennya istilahnya kalau di masa pandemi ini cuma orang tua atau saudara terdekat ya. Oke. Dan ini menjadi sebuah bahasan yang tidak akan pernah berhenti kalau kita berhadapan dengan keluarga dan anak-anak. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Rabendra dan Ibu Ira. Rencana ke depan setelah ini apa nih? Supaya kerabat TV Desa bisa tetap terus mantengin TV Desa, karena pasti nanti bakal diskusi lagi di sini kan kalau misalnya ada media baru. Oke, baik, saya persilakan Ibu Ira dulu, rencananya ke depan setelah ini apa? Oke, kalau kami untuk sementara ini masih tetap melanjutkan apa yang sudah kami buat gitu ya, melalui media sosial macam-macam itu gitu ya. Kemudian kami juga punya nih program Duta Perubahan Perilaku. Ya. Duta Perubahan Perilaku tuh teman-teman di universitas ya, mahasiswa-mahasiswa gitu. Kemudian ada juga petugas-petugas lapangan ya, yang mereka yang tertarik untuk menjadi Duta Perubahan Perilaku. Dan itu umumnya mereka benar-benar sukarela gitu ya. Terpanggil untuk menjadi Duta Perubahan Perilaku yang melakukan edukasi ke masyarakat sekitarnya.
minimal ke keluarganya deh gitu ya, ke keluarganya, terus ke sekitarnya gitu untuk menerapkan protokol kesehatan 3M itu. Ya. Oke, ini yang kami rencanakan untuk dilanjutkan. Dan juga kami sangat tertarik untuk menggali budaya-budaya lokal tadi tuh, kayak wayang, pokoknya yang nilai-nilai lokal ya, yang bisa kita gali, bisa kita explore, bisa kita promosikan kembali. Oke, baik. Jadi ini tadi tiba-tiba ada duta perubahan perilaku nih, Bu. Ini nanti kalau ada yang nanya lagi, ini informasinya ada di mana ya, Bu? Mungkin rekan-rekan kerabat TV Desa ada yang ingin mendaftar. Oke, dengan senang sekali. Ikut aja dulu Instagram kami ini. @Satgas Perubahan Perilaku. Nah, di situ ada informasi-informasi tentang Duta Perubahan Perilaku. Kalau misalnya tertarik bisa bertanya di situ. Pasti dengan senang hati kami akan merespon lah, mengajak. Ya. Oke, ini seru banget nih. Update-nya ini nggak cuma seperti kita baca di koran atau di medsos biasa, tapi ini langsung dari Bu Ira loh. Oke, selanjutnya gimana nih Bapak Rabendra tentang rencana ke depan? Kalau rencana ke depan mungkin untuk beberapa waktu ke depan kami tetap ini ya berkomitmen untuk tetap membantu ya Satgas Perubahan Perilaku, khususnya mensupport hal-hal yang berbau desain DKV dan ilustrasi. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil-kecil mungkin yang bisa kami support gitu ya dalam aspek visualnya. Insya Allah kami akan tetap berkomitmen untuk membantu. Tapi kalau untuk yang inisiatif dari kami ke depan, kami sudah ada planning untuk membuat sebuah media edukasi, balik lagi ke permainan gitu ya, permainan edukasi terkait dengan penanggulangan hoax, Bu. Jadi penanggulangan hoax itu masih dalam prototipe awal begitu. Insya Allah kepalanya adalah Pak Nugraha Hadi Ramadhani tadi, masuk dalam tim Little Normal juga, tapi beliau nanti yang akan mengkomandani luaran yang tentang penanggulangan hoax. Tentunya itu juga sangat erat ya kaitannya dengan pandemi ini ya, karena itu salah satu problem yang harus diatasi juga gitu ya, bagaimana masyarakat kita itu masih mudah ya, sangat mudah dan rentan terpapar hoax itu. Itu sih ke beberapa planning kami ke depan. Mohon tetap bimbingan dari teman-teman di Satgas juga. Ada satu nih Bu Tika. Apa nih? Kami itu terkendala ketika menyusun pedoman pramuka, pedoman perubahan perilaku pramuka. Ya. Kenapa? Karena ini kan modelnya, modal kami kan modal apa ya, pokoknya sedapat mungkin, seefisien mungkin lah gitu ya. Jadi kan gambar-gambar kita carinya dari Freepik atau Canva gitu-gitu ya. Kita nggak punya tuh bisa menggambar sendiri gitu ya. Sementara di Freepik itu gambar-gambar pramuka Indonesia kan khas tuh. Nggak. Ada yang di Freepik itu adanya yang di luar negeri sana gitu ya. Sementara seragamnya pramuka Indonesia itu khas. Nah ini dibantu sama timnya Pak Bendra, asik banget. Alhamdulillah. Oke, ini menarik juga ya pramuka karena ya ini karena COVID ini istilahnya kegiatan pramuka itu juga online ya Bu. Jadinya padahal setahu saya pramuka itu juga banyak melatih tentang ketangkasan, terus kemandirian dan lain-lain. Nah, ini idenya jadi menarik juga nih dari Bu Ira ya, selain tadi duta, ternyata istilahnya pramuka ini juga jadi concern ya, karena ini juga salah satu cara edukasi, istilahnya membantu edukasi orang tua gitu nggak sih Bu? Gimana Bu, menurut Ibu? Iya, kalau pramuka kan kita udah paham betul ya, itu diajarkan dari SD sampai SMA ya. Walaupun memang tidak semua sekolah ya menerapkan pramuka, program pramuka. Tapi
kita tahu banyak lah bahwa orang yang mengikuti program-program di Pramuka itu kan membangun karakter dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kami beruntung sekali tuh di buku perubahan perilaku yang sudah kami buat itu diadopt gitu ya menjadi buku perubahan perilakunya Pramuka. Nah gitu. Itu yang sedang kami selesaikan nih dalam waktu Oktober ini deh. Semuanya Oktober lah. Semoga lancar Ibu. Jadi tadi ada duta, ada buku Pramuka, terus dari Pak Bendra tadi hoax ya Pak, penanggulangan hoax ini juga menarik karena ya kayak seperti kemarin-kemarin waktu kita lagi benar-benar gelombangnya sangat tinggi ya COVID itu, hoax itu benar-benar istilahnya ada yang terlambat penanganan hanya karena mereka percaya dengan hoax, ada juga yang terlalu terlalu berlebihan juga karena hoax gitu. Ya kita harap semua istilahnya cita-cita kita semua lancar dan bisa terwujud secepatnya. Dan di sini mungkin saya sedikit closing ya Bapak Ibu, pandemi COVID ini menjadi tantangan berat bagi setiap masyarakat, setiap lapisan masyarakat dan keluarga sebagai lingkup terkecil di masyarakat diharapkan menjadi fondasi utama dalam perkembangan anak-anak. Media kreatif dapat membantu orang tua di rumah untuk mendampingi dan mendidik anak-anak sebagai masa depan bangsa kita sehingga tidak terjadi penurunan semangat, keterampilan, dan degradasi yang lainnya. Kemudian media kreatif juga salah satu upaya digunakan untuk membangun nilai-nilai keharmonisan keluarga selain mencegah penyebaran COVID-19 dari klaster keluarga. Dan semoga kolaborasi Satgas COVID-19 dan ITS terus berjalan untuk anak dan keluarga Indonesia yang hebat. Dan sebelumnya ini saya juga mengingatkan kembali untuk kerabat desa jangan lupa follow Satgas Perubahan Perilaku dan DKV ITS untuk mendapatkan informasi terkini, terutama buku digital kompilasi edukasi pandemi dan nanti media-media lainnya. Gitu. Oke, baik. Diskusi mengenai buku cerita anak sebagai edukasi pandemi ini sangat menarik dan tidak terasa sudah di penghujung acara. Oke, saya dan TV Desa berterima kasih untuk Ibu Insinyur Irawati Hermantio selaku Koordinator Pengembangan Substansi dan Komunitas Bidang Perubahan Perilaku dari Satgas Penanganan COVID-19 sudah bersedia hadir dan berdiskusi dengan kita. Kemudian saya berterima kasih dengan Bapak Rabendra Yudhistira Alamin, Ketua Peneliti di Laboratorium Media Kreatif Digital, Departemen Desain Komunikasi Visual ITS yang selalu inovatif dalam mengembangkan media-media baru berbasis visual. Kemudian terima kasih juga kepada kerabat TV Desa yang dengan setia mengikuti acara ini. Dan tidak lupa kami ingin berterima kasih atas dukungan penuh Pusat Kajian Sustainable Development Goals SDGs ITS yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kita semua bisa berjumpa dan berbagi manfaat melalui TV Desa. Dan jangan lupa terus kunjungi YouTube TV Desa karena akan banyak tema-tema menarik lainnya. Oke, sampai jumpa semua kerabat TV Desa dan tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Mari. Terima kasih.